Oke, Windy, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Silahkan. Ini Kak, kan Kakak udah pernah lihat CV aku ya sebelumnya. Mm-mm. Nah, aku tuh pengen tahu nih Kak, kan menurut Kakak CV aku udah lumayan bagus. Nah, Mm. menurut Kakak ada nggak poin-poin tambahan buat CV aku biar makin bagus? Oke, jadi aku nggak bakalan bahas CV di sini ya. Sesi ini adalah sesi untuk tanya jawab secara umum gitu. Nah, mungkin pertanyaan kamu aku modifikasi sedikit. Apa yang harus kita lakukan saat CV kita itu udah bagus gitu? Karena aku komennya ke Mm. kamu adalah CV-mu udah bagus gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah satu, kamu harus melihat dari sisi bagus cara pakainya juga. Jadi di sini kan kamu udah memenuhi unsur bagus cara bikinnya. Bikinnya tuh udah bagus gitu. Nah, sekarang tinggal cara pakainya gimana? Cara pakai di sini itu maksudnya gimana? CV-mu itu nanti akan dikirim via apa aja? Misalkan via email. Maka kalau dikirim via email, cara mengirimkan dengan email itu harus bagus. Dalam arti, misal, kamu tahu cara atau aturan atau kaidah mengirimkan email secara umum gimana, ya kan? Subjeknya, isinya, dan lain-lain. Yang kedua, yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukungnya, gitu. Dokumen-dokumen pendukung itu apa? Ya, macam-macam. Bisa portofolio aja, bisa ijazah, transkrip, sertifikat, foto, dan lain-lain, gitu. Jadi kamu harus memastikan jangan sampai CV-nya bagus, tapi dia CV-nya itu berdiri sendiri. Karena ada momen di mana kamu hanya bisa mengirimkan CV saja. Tapi kalau via email kan nggak cuma CV aja nggak apa-apa. Gitu, apalagi nggak dilarang. Apalagi nggak melebihi batas ukuran file yang diperbolehkan. Kayak gitu. Begitupun misalkan kamu ngirimkan CV melalui suatu job portal, misalkan Jobstreet gitu. Selain CV mudah bagus, kamu harus tahu cara pakainya. Jadi CV itu harus benar cara bikin dan cara pakainya. Cara pakai Jobstreet maksudku gimana? Kamu udah lengkapi dulu tuh akun-akun Jobstreetmu, ya kan? Di profil Jobstreet itu kan harus ada informasi yang dilengkapi. Itu dilengkapi karena nanti yang dibaca nggak cuma CV-mu aja, profilmu, akunmu itu juga harus dilengkapi. Begitupun LinkedIn, LinkedIn juga harus dilengkapi, kayak gitu. Karena itu merupakan faktor-faktor pendukungnya. Oke. Jadi poin pertama adalah saat CV kita udah cukup bagus adalah maka faktor-faktor pendukung itu juga harus diperhatikan. Barusan ini baru terkait dengan kelengkapan dokumen pendukung, ya kan? Kemudian cara-cara mengirimkan lamarannya, kayak gitu. Lalu apa lagi yang bisa diperhatikan setelah CV-nya itu bagus? Kamu juga di situ jangan lupa branding, aktif di sosial media. Maksudnya adalah kamu sedang mencari pekerjaan dengan cara melamar, gitu kan? Tapi kan sangat mungkin bahwa orang di luar sana atau perusahaan di luar sana bisa menemukan kamu duluan gitu. Ini kan kamu nyari info loker terus dilamar. Tapi sangat mungkin dengan aktif di sosial media, perusahaan diwakili sama HR atau usernya itu menemukan akunmu khususnya LinkedIn. Jadi silahkan aktif di sosial media, mudah ditemukan di sosial media kayak gitu. Lalu apalagi yang harus diperhatikan kalau CV-nya udah cukup bagus. Nah, yang selanjutnya adalah jangan cuma belajar yang ada di depan mata saja. Jadi misalkan CV-mu udah bagus nih, berarti kan kamu sibuk ngelamar-ngelamar kerja. Tapi kamu cuma sibuk Ya. ngelamar kerja aja. Kenapa ya? Karena aku belum ada panggilan. Oh jangan gitu. Kenapa? Karena di depan sana setelah lolos administrasi mungkin ada psikotes. Nah silahkan tuh pelajari psikotes. Mungkin setelah tahap itu mungkin nanti ada interview. Silahkan pelajari interview gitu. Jadi jangan hanya belajar yang ada di depan mata, ya kan? Kita ngerasa CV kita jelek, CV udah bagus terus belajarnya berhenti terus ngelamar kerja terus ya jangan. Kamu harus belajar persiapan sampai tahap-tahap belakang-belakangnya. Nanti kenapa? Jangan sampai nih misalkan nih CV-nya udah bagus, terus cara informasi pendukungnya udah bagus, ngirimnya udah bagus, Anda dapat panggilan tes kan, kayak gitu. Begitu lolos, 2 hari lagi psikotes. Tapi sekarang kamu baru belajar tips dan trik psikotes ya kan, gawat. Lolos-lolos tiba-tiba besok besok ada undangan interview gitu atau 2 hari lagi ada undangan interview terus kamu bingung kak minta tips interview tuh gimana ya apa yang harus dipersiapkan gitu ya telat jauh-jauh hari kan bisa gitu jadi tahapan-tahapan rekrutmen itu bisa kamu persiapkan jauh-jauh hari jadi jangan cuma ngeliat yang di depan mata saja kayak gitu terus tetap ya berkaitan dengan CV
Kamu kan nanti kan akan sibuk melamar kerja dengan informasi yang udah ada di CV-mu sekarang yang terupdate ini. Yang selanjutnya harus kamu lakukan adalah jangan lupa untuk terus pengembangan diri. Sambil kamu sibuk nyari kerja, kamu harus punya produktivitas. Kalau statusnya kamu sekarang masih kerja dan nyari kerja, nggak apa-apa, bagus, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu nggak kerja, kamu ada kegiatan lain nggak? Belajar ini itu, ikut pelatihan ini itu, gitu. Gunanya apa? Satu, untuk mempertahankan itu panasnya skillmu tadi. Jangan sampai lama nggak dipakai, terus banyak yang lupa, banyak yang nggak terlatih lagi, gitu kan? Jadi kagok lagi, gitu. Terus yang selanjutnya, apalagi? Jadi CV bagusmu itu ibaratnya di dalamnya kan ada informasi, ya kan? Kamu selalu lihat coba informasi yang ada periodenya, entah pengalaman kerja, pendidikan atau apa. Kalau di pengalaman kerja kan ada tulisan tuh, misalkan kerja di PT ini, Januari 2015 strip, misalkan Desember 2024, misalkan gitu kan. Nah, kamu harus selalu lihat, ya selain dari informasi terkait dengan pengalaman terupdate-mu, kamu harus selalu lihat periode terkini di CV-mu. Di CV itu ada tanggal, bulan, tahun, kan gitu. Kapan sampai kapan, kapan sampai kapan. Nah, perhatikan bulan dan tahun atau tanggal bulan tahun yang ada di CV-mu. Jangan sampai jarak antara waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata itu jaraknya terlalu jauh, paham nggak? Gitu. Misalkan kamu sekarang statusnya masih kerja, berarti kan di CV kan ada nih PT ini kapan strip sekarang gitu. Kalau itu mah nggak masalah. Karena sekarang di CV-mu tulisnya sekarang, di dunia nyata ya sekarang, jadi berhimpit gitu. Tapi kalau misalkan kamu nggak sambil bekerja, misalkan kamu udah resign gitu kan, di CV misalkan kapan strip Januari 2024. Nah, sekarang kan udah Agustus 2024. Artinya CV-mu nggak bisa jawab pertanyaan dari Januari sampai Agustus ini kamu sibuk ngapain gitu loh, paham nggak? Nah, kalau gap antara waktu terkini di CV dan dunia nyata itu makin jauh, setahun lebih gitu, maka kamu akan dinilai tidak punya inisiatif dan tidak produktif, ya kan? Nih anak punya waktu kosong nih setahun, tapi kok kosong dia kenapa nggak ngapa-ngapain? Emang dia sibuk ngapain itu? Wah ini CV-nya bagus, tapi gap waktunya dengan dunia nyata kok setahun lebih. Jangan-jangan dia nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan pengalaman bagus yang tertulis di CV-nya udah banyak yang lupa. Nah, gitu loh. Nah, kekhawatiran itu tuh bisa muncul kalau kamu tidak melihat periode-periode kayak gitu. Dan ini mesti nggak banyak yang tahu kayak begini. Ya kan? Karena coba bikinnya udah ini udah ada infonya ini itu gitu. Gitu. Nah, itu adalah beberapa poin yang harus kamu perhatikan saat kamu sudah memiliki CV yang ya siap pakai lah kayak gituin. Paham ya? Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau tambahan boleh silahkan. Sambil ngopi juga boleh. Eh, ya, kalau misalkan aku mau kan CV aku itu kan pengalaman kerjanya itu kan seperti itu ya kayak. Nah, Hmm. aku tuh mau melamar kerja di bagian yang aku belum punya pengalaman gitu loh, Kak. Hmm. Oke, jadi gini, Itu baiknya gimana, Kak? ya perusahaan itu akan tertarik saat dia bisa melihat dua hal dari kandidatnya minimal. Yang pertama, adanya keinginan. Yang kedua, adanya kemampuan. Singkatnya tuh kayak kamu, perusahaan tuh kayak kamu kalau melamar ke sini ya harus ada keinginan dong gitu. Kamu kalau mau ngelamar di sini ya harus punya kemampuannya dong gitu. Nah, kemampuan itu dihasilkan dari pengalaman gitu. Oke? Jadi perusahaan itu butuh kamu menunjukkan ada keinginan dan ada kemampuan. Kemampuan itu berasal dari pengalaman. Nah, pengalaman itu tidak harus dari pengalaman kerja, paham nggak? Gitu urutannya. Kamu hanya perlu menunjukkan ke perusahaan itu kamu ada keinginan yang kuat untuk mengisi posisi itu. Tapi kamu juga punya kemampuannya. Dari mana kemampuannya? Ya dari pengalamanmu. Kalau kamu tadi tanyanya adalah, aku pengen kerja di perusahaan itu. Katakanlah kamu udah ada keinginan, ya kan? Tapi udah ada, tapi aku belum pernah bekerja di posisi itu. Belum pernah bekerja di posisi itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kamu ada nggak pengalaman lain di luar pekerjaan yang menghasilkan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi itu? Kayak gitu. Udah ada nggak? Kalau nggak ada, nanti jangan sampai dinilai, wah ini anak cuma modal pengen doang nih, gitu. Pengalamannya nggak ada. Akhirnya kemampuannya juga nggak ada, kayak gitu. Tapi kalau ternyata keinginannya ada,
pengalaman kerjanya belum ada, tapi ada pengalaman lain, misal kayak pendidikan, bootcamp gitu-gitu, atau kursus ini itu yang cukup gitu, itu bisa. Tapi terkadang gini ya, terkadang pengalaman kerja khususnya ya, pengalaman kerja tuh jangan cuma dilihat dari judulnya. Misalkan kamu pernah bekerja gitu ya, jadi customer service gitu. Itu artinya pengalamanmu nggak cuma customer service, tapi di situ kan kamu ada kegiatan yang hubungannya sama administrasi dan teman-temannya gitu loh, gitu, ya kan? Gitu. Kamu pernah kerja misalkan di situ jadi staff R&D misalkan. Mungkin kamu bisa nyoba QA, mungkin kamu bisa nyoba QC gitu. Jadi ada beberapa profesi yang sebenarnya tuh bisa kamu masuki dari suatu pengalaman kerja gitu. Kan yang bisa kerja jadi customer service nggak harus orang yang sudah pernah magang jadi customer service kan, kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu juga harus kamu perhatikan. Nah, nanti di sesi yang kedua yang mungkin aku by call aja nanti aku akan jelaskan soal itu. Gitu sih. Ada lagi nggak pertanyaan buat yang mungkin kamu udah siapin? Ini Kak, tentang yang sertifikat itu Kak. Mm-mm. Jadi kan aku kan punya prestasi di bidang olahraga voli itu Kak. Nah Mm-mm. itu kan dapat sertifikat-sertifikat. Mm-mm. Itu bagus nggak sih Kak kalau misalkan kita masukin ke CV? Ya, jadi gini, informasi, jadi gini ya, informasi profesional itu semuanya boleh dimasukkan di CV. Aku ulang lagi ya, informasi profesional itu semua boleh dimasukkan ke CV. Tapi tidak semua yang boleh itu harus. Paham nggak? Dicerna. Semua pengalaman profesional boleh ada di CV, tapi tidak semua yang boleh itu harus. Kenapa? Disesuaikan dengan prioritas. Kamu harus mencocokkan antara ya pengalaman dan skill yang dibutuhkan kayak gitu. Misalkan contoh dan misalkan gini, kamu butuh ada suatu pengalaman pekerjaan, ya kan? Dia membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, gitu kan? Kamu masukkan pernah punya juara ini itu bahasa Inggris ya boleh relevan karena bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris itu adalah skill yang bisa masuk untuk profesi apa aja, ya nggak gitu. Kalau kamu pengen jadi cook, jadi chef, kamu pernah ikut sertifikasi masak ya boleh. Tapi kalau kamu nanti kepengen jadi seorang customer service, sertifikat pengalaman masak ya nggak usah dimasukkan. Nah, kita berkaitan dengan ikut bola voli tadi, ya kan? Dilihat dulu, gitu. Kamu lihat dulu pengalaman-pengalaman lain, gitu. Jangan sampai kamu salah prioritas. Di CV itu ada skala prioritas. Misalkan pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu sama pentingnya dengan pendidikan formal, gitu. Ya kan? Nanti di bawahnya nanti ada pengalaman magang. Nanti ada pengalaman organisasi, ada kepanitiaan, ada volunteer gitu-gitu. Nah, boleh nggak pengalaman volley itu dimasukkan? Boleh, gitu. Tapi balik lagi, informasi yang lain yang relevan apakah sudah dimasukkan dengan baik atau belum gitu. Karena kalau olahraga itu relatifnya gini, kamu bisa nanti aku jelasin lah ya, ngubah sudut pandang. Kamu bisa memasukkan kemampuan olahraga tadi karena memang kamu pengen ngelamar kerja yang berkaitan dengan olahraga, gitu kan? Tapi pengalaman atau prestasi di bidang olahraga boleh dimasukkan untuk menunjukkan apa? Kamu punya fisik yang kuat. Profesimu ini misalkan butuh fisik yang kuat. Prestasi olahraga dimasukin nggak apa-apa gitu untuk menunjukkan kamu punya fisik yang kuat kayak gitu. Itu bisa juga gitu. Sama kayak misalkan nanti kamu punya pengalaman pendidikan itu misalkan kamu lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris. Kamu boleh nonjolin dari sisi pendidikannya, boleh nonjolin dari sisi bahasa Inggrisnya gitu loh. Gitu. Ya ini sama gitu. Ini tergantung bahasanya aja gitu. Jadi kalau pengalaman olahraga buat aku kalau memang ada space kosong, informasi penting yang lain udah dimasukkan, mungkin bisa ditonjolin. Tapi ditonjolinnya itu bukan masalah volleynya gitu. Tapi kamu punya fisik yang sehat. Bahkan kalau misalkan di interview ditanya, loh kamu kan pengen ngelamar kerja di sini sebagai seorang balik lagi customer service atau enggak gini deh, misalkan jadi admin gitu. Yang simple kayak di ruangan ya. Nih gitu. Ini pengalaman volley kenapa dimasukin? Ya, kamu sampaikan bahwa
Salah satu hobi saya yang saya lakukan di saat waktu senggang selain membaca buku ABCD adalah berolahraga rutin. Sampai sekarang saya selalu menjaga kebugaran saya untuk berolahraga. Dari olahraga kesukaan saya, jogging dan bervoli, saya juga memiliki prestasi olahraga tersebut. Pengalaman voli saya masukkan ke CV untuk menunjukkan bahwa saya yang saya sukai tadi, selain untuk hiburan, rekreasi, juga untuk berprestasi. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan fisik yang baik gitu untuk menjaga saya selalu berperforma baik saat saya diberikan kesempatan untuk bekerja. Misalkan saya harus overtime, misalkan saya harus begini begitu, itu saya sudah menunjukkan dari situ bahwa saya, ya kamu bilang aja gitu, memiliki kondisi kesehatan yang baik gitu. Sampai sekarang saya masih rutin ini itu. Aku ngomong aku panjangin gini nanti jawabannya nggak gini ya. Ini biar kamu punya Ya. kosakata tambahan, tapi paham kan? Gitu. Ya aku tahu admin duduk, nggak mungkin admin mukul-mukul bola gitu. Karena aku pengen nunjukin bahwa aku tuh udah punya kegiatan positif saat aku waktu luang gitu, nggak cuma males-malesan. Aku juga ada prestasinya dan fisikku kuat mungkin di atas rata-rata orang olahraga biasa. Orang olahraga biasa biasanya jalan-jalan doang, aku lari. Dia cuma lari doang, aku loncat gitu dan lain-lain lah gitu. Hubungkan sama apa manfaat fisik yang kuat bagi seorang karyawan itu kan bukan ke sana aja gitu. Idenya nanti ada banyak gitu. Gitu ya. Oke, terus apa lagi mungkin? Terus ini Kak, kalau bagian hard skill gitu loh Kak, Oke, jadi kan gini. Hmm? yang di CV aku itu kan aku masukin kan apa sih, Ya. Microsoft Excel gitu. Microsoft Hmm. Microsoft itu tuh harus dijabarin atau enggak sih Kak? Ya, hard skill yang ada di CV itu ada tiga informasi yang kamu bisa masukin. Aku ulangin ya. Ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan bidang-bidang yang kamu kuasai. Bisa berasal dari bidang-bidang keilmuan kamu, nama-nama mata kuliah kamu, dan turunan-turunannya, kayak gitu. Yang kedua adalah language atau kemampuan bahasa. Bahasa apa, khususnya bahasa asli, bahasa Indonesia, dan bahasa asing apa yang kamu kuasai. Yang ketiga adalah tools atau alat. Tools ini dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Hardware Oke. itu kan alat-alat apa yang bisa kamu gunakan. Biasanya dipakai sama teman-teman engineer biasanya. Itu teman-teman pekerja seni gitu misalkan. Ini kan pekerja kreatif lah gitu. Yang butuh kamera, yang butuh lensa, yang butuh tools macam-macam gitu. Atau yang kedua adalah software. Software ini adalah software yang dibutuhkan oleh suatu profesi. Nah, menuliskan software sendiri ada beberapa cara. Ada yang cuma mention softwarenya aja cukup gitu. Aku orang accounting, aku akan sebut misalkan SAP, Mayop, Zahir, Accurate gitu-gitu. Ya kan? Kalau kita ngomongin Microsoft Office, nah gini, resiko kalau orang nulis Microsoft Office cuma Word, Excel, PowerPoint adalah misalnya kamu anak lulusan S1 jurusan A. Terus hard skill kamu nulisnya ada tools Microsoft Office ditulis biasa. Maka orang akan nganggap itu biasa. Sama kalau misalkan di hard skill tuh kadang ada orang yang menuliskan mengoperasikan komputer dan internet gitu. Kalau cuma mengoperasikan komputer dan internet, gitu. Aku sering tuh review CV baca ada tulisan gitu. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. Itu anak kecil aja bisa sekarang, gitu. Nah, sepertinya ya kalau cuma menuliskan bisa Microsoft Word, Excel, PowerPoint udah kelihatan biasa aja, gitu. Kalau memang memungkinkan dijabarkan, boleh dijabarkan. Jadi kamu seolah-olah menunjukkan ini loh, Microsoft Wordku tuh levelnya di sini. Microsoft Excelku tuh levelnya di sini. PowerPointku tuh levelnya ini. Microsoft Word jabarin, kasih poin. Membuat laporan ini, membuat undangan ini, membuat rekapan ini, membuat ini gitu. Excel, VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, apa, analisis ini gitu gitu. Jabarin nggak apa-apa. Tapi semua itu juga disesuaikan dengan rencana penulisan CV-mu. CV boleh 1 sampai dengan 3 halaman gitu. Jadi CV itu nggak harus 1 halaman. Nah nanti dilihat dulu gitu. Kira-kira space-nya gimana kalau misalkan 1 halaman. Kalau jadi 2 halaman kelihatan aneh nggak dan lain-lain gitu. Itu juga bisa kamu pertimbangin. Mungkin nanti kalau dijabarkan, ada pengalaman-pengalaman lain yang belum kamu masukkan bisa dimasukkan dan dijabarkan juga gitu. Penjabaran di sini harus yang to the point, bukan yang bertele-tele kayak gitu kan. Gitu. Nah nanti aku jelasinnya mungkin sambil bahas CV-mu lagi aja nggak apa-apa gitu. Nah, kemarin kan baru lewat VM gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Nah,
lagi Kak, kalau misalkan kan aku pernah kerja jadi apa ya, kayak jaga stand gitu loh Kak, jaga Mhm. stand di mall. Kalau itu Hmm. tuh disebutnya apa sih Kak? Misalkan kayak aku nulis di CV-nya. Kamu di situ suruh ngapain jaga stand? Eh, kayak masarin, terus ngejualin produk-produk gitu aja sih Kak paling. Bukan bukan ini SPG ya kalau kayak gitu ya? SPG Bukan ya ya? Kak, kalau itu. Bukan ya? Gitu. Kayak aku nanya. Mungkin Iya, SPG, maksudnya SPG ya Kak? bisa SPG gitu. Atau promotor juga bisa kalau handphone gitu. Makanan sih Kak ini. Di informasi lowongan pekerjaannya tulisannya apa? Bukan itu sih Kak, itu mah kayak tawaran aja sih, tawaran terus aku mau gitu dari teman gitu. Oh ya udah tulis aja kalau memang teman menulisnya gini ya. Nama profesi itu disesuaikan dengan yang dibuka di lokernya aja. Kalau di lokernya tulisannya penjaga stand ya penjaga stand gitu. Hmm, Gitu. Kalau di loker tulisannya penjaga booth. Kalau di lokernya tulisannya promotor ya promotor. Kalau di situ tulisannya daily worker, daily worker. Kalau di situ tulisannya SPG, SPG gitu. Disesuaikan aja. Hmm, gitu. Apalagi ini Kak, eh, kalau buat interview boleh gak Kak? boleh, boleh apa nih soal interview? Soal interview kan aku kan kemarin tuh udah nyoba berapa kali interview tuh Kak, tapi selalu ya, apa sih gagal di wawancara usernya gitu loh Kak. Hmm, oke, Nah itu tuh oke. Apa tipsnya gitu ya? ya tipsnya gitu. Oke. Tips lolos interview user. Kebetulan aku bukan HR ya, aku ada pengalaman jadi user. Jadi aku share sudut pandangnya aja, nanti tetap harus kamu latih. Secara umum, ya, ini kamu harus lihat sudut pandang user. User itu adalah orang yang nantinya akan menjadi atasan kamu, baik atasan langsung atau atasan tidak langsung. User nanti akan menilai kamu dari banyak sisi. Misalkan, cara simpelnya gini, ini si Windy itu kira-kira pengalamannya tuh udah sampai mana sih? Kebisaan dia udah sampai mana sih? Pengetahuan dia udah sampai sejauh mana sih? Dia udah bisa kerja kayak gimana aja sih? Nih aku kan udah punya tim nih. Kira-kira Windy bisa berbaur nggak dengan tim yang ada? Dia cocok nggak dengan gaya komunikasiku? Dia gampang dibimbing, diarahin nggak? Dia bisa nyesuaiin kecepatan kerjaku nggak? Dia kira-kira kalau ditekan gini gitu gimana ya? Dia kalau diginiin gimana ya? Kayak gitu. Nah itu bahasa simpelnya lah kalau kamu mau ngelihat cara berpikir seorang user kayak gitu. Nah pada saat interview dengan user, memang berbeda dengan interview dengan HR. Dengan user, kamu harus lebih mendetailkan terkait dengan kemampuan-kemampuan teknismu khususnya gitu. Jadi kamu jangan ngomong hal-hal yang sifatnya terlalu umum gitu. User, kalau ngomong sama user, kadang tuh umum dulu yang merata dulu ya permukaan, baru nanti didalemin kayak gitu itu bisa. Itu. Jadi di situ kamu harus bener-bener nonjolin. Nggak bisa kamu ngomong saya mau lagi kemampuan menggunakan Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint. Udah selesai di situ. Dalemin lagi Wordmu sampai mana, usermu gitu-gitu. Bahkan banyak sekali penjelasan-penjelasan atau kalau memang interview usernya cukup lama, kamu harus benar-benar perhatikan pertanyaan-pertanyaan user yang mengarah ke hal-hal teknis. Seringkali pertanyaan-pertanyaan user itu bersifat parsial. Contoh pertanyaan user parsial itu adalah itu seolah-olah tuh menanyakan dua hal tapi digabung. Nah, itu kamu jawabnya tuh jangan jawaban mutlak. Contoh, nih ya, diterima dulu logikanya ya. Windy, kamu pernah nonton konser pakai baju pink nggak? Kayak gitu. Misalkan aku nanya gitu ya. Windy, kamu pernah nonton konser pakai baju pink nggak? Ada ada Windy satu sama Windy dua. Windy satu jawabannya enggak, Pak. Oke. Aku ulang lagi ya pertanyaannya. Windy, kamu udah kamu udah pernah nonton konser pakai baju pink nggak? Yang ini bilang enggak, Pak. Yang Windy dua, oh saya sering nonton konser, Pak, tapi pakai baju putih. Beda nggak? Beda. Hmm. Windy, kamu pernah nonton konser pakai baju pink nggak? Itu seolah-olah tuh kayak aku nanya, Windy, kamu pernah nonton konser nggak? Windy, kamu pernah pakai baju pink nggak? Paham nggak maksudnya? Kayak gitu. Kalau kamu bilang enggak, Pak, gitu, maka terkadang kesannya tuh kayak ini orang nggak suka nonton konser, nggak pernah sama sekali. Ini orang juga nggak pernah dan atau nggak suka baju pink.
gitu. Winnie, kamu bisa nggak ngolah ini pakai Excel? Nggak, Pak. Winnie, kamu pernah nggak ngolah ini pakai ini? Oh, saya nggak pernah, Pak. Sama satunya lagi, Winnie, kamu pernah nggak ngolah ini pakai ini? Oh, saya pernah ngolah itu, Pak, beberapa kali waktu itu. Tapi saya menggunakan ini, Pak. Gitu. Beda nggak? Gitu. Beda. Itulah trik interview user yang kamu cari dimanapun nggak ada. Pertanyaan parsial itu di YouTube aku udah bikin videoku. Gitu. Buka aja nanti. Kamu sering-sering nonton channel YouTubeku, buka playlist. Di situ ada playlist judulnya FAQ seputar karir gitu. Itu. Kalau nggak ketik nama aku aja Handian Ardiaga interview parsial atau wawancara parsial atau Handian Ardiaga parsial gitu. Mungkin pertanyaan soal parsial ini ada gitu. Nah, ini sering kali gitu loh, interview user tuh kayak begitu. Sekarang bayangin aja. Ini kamu tahu nggak soal teori ini buat ini? Oh, saya nggak tahu, Pak. Ah, udah tuh. Gitu. Karena intinya hitanya adalah pernah enggak, tahu enggak, sama yang ketiga paham enggak, bukan paham ya. Gimana prosedur untuk begini gitu misalkan itu. Biasanya gitu. Tapi yang ini dulu tahu enggak sama pernah enggak itu dulu aja gitu. Bisa enggak gitu. Kamu bisa gini pakai gini enggak gitu. Kalau kamu bilang enggak itu kan otomatis wah ini enggak bisa, enggak pernah enggak gini gitu. Gitu. Paham ya? Pertanyaan parsial ini benar-benar harus perhatikan. Aku yakin interview usermu itu pasti ada pertanyaan parsial Iya sih, ada. gitu. Kalau kamu bilang, "Oh, saya enggak pernah, Pak. Oh, saya enggak bisa, Pak." gitu. Wah, udah tuh. Karena kita udah ngomongin psikologis pendengar gitu. Ini kamu pernah masak nasi pakai panci nggak? Oh, aku sering masak nasi tapi pakai rice cooker gitu. Gitu kan beda tuh akhirnya. Nggak mutlak. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kamu tahu. Ini tuh sebenarnya mindset orang jualan di warung di toko gitu loh. Bu, bu ada daster bunga-bunga nggak bu? Oh nggak ada bu, tapi kita ada daster baru nih bu, baru dateng nih. Warnanya ini, paham nggak? Orang sales tuh begitu. Jadi interview itu kamu lagi jual kemampuan diri. Salesnya kamu, produknya kamu dijual ke perusahaan. Lihat aja ke pusat-pusat apa kayak perbelanjaan. Bu ada rok yang kayak gini warna ini nggak? Oh nggak ada bu. Tapi kita adanya kayak gini loh bu. Ini lagi ini banget nih bu ya. Karena kalau bilang oh bu nggak ada maaf pergi dia jalan lagi cari toko sebelah warung sebelah gitu. Ya itu loh. Kamu harus punya mindset pertanyaan parsial. Itu nggak ada kontennya dimanapun gitu. Karena tipsnya tuh di situ. Jadi pahami dulu user itu akan mikir gimana. Setelah itu pelajari dulu karena pertanyaan interview HR atau user tuh nggak bakal jauh-jauh dari satu kamu riset soal perusahaan ya kan, riset soal perusahaan. Yang kedua riset soal posisi yang kamu lamar walaupun kamu nggak pernah kerja jadi itu, browsing googling dulu tugas tanggung jawab seorang ini, KPI seorang ini, laporan yang harus dibuat seorang ini, itu skill yang dibutuhkan untuk ini, software yang harus dikuasai oleh seorang ini, googling banyak gitu. Perusahaan, posisi yang dilamar, yang ketiga adalah terkait dengan apa, baca ulang CV-mu dan dokumen-dokumenmu kayak gitu. Kamu harus baca ulang dokumen-dokumenmu, CV dan lain-lain. Jangan sampai terakhir kali kamu baca transkrip nilaimu itu saat kamu nge-scan itu, ya, gitu. Jangan sampai terakhir kali kamu baca transkrip nilai itu saat kamu nge-scan transkrip itu. Jangan sampai terakhir kali kamu baca CV-mu itu, isi CV-mu itu saat kamu revisi CV, gitu. Karena kamu harus menguasai itu secara detail. Dan terakhir adalah biasakan dengan pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa muncul saat interview kerja. Itu. Jadi pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan kayak gitu untuk mempelajari interview user. Baca ulang soal CV-mu, ya kan? Kemudian riset pertanyaan interview yang biasa muncul secara umum gitu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan studi kasus yang ibaratnya topiknya itu kamu nggak terbiasa mendiskusikan itu di kehidupan sehari-hari gitu. Win, kalau ada case kayak begini gimana Win gitu. Win, kalau misalkan ada case gini-gini gimana Win gitu. Itu kan bener-bener butuh pengalaman gitu. Tapi kan pengalaman itu nggak harus pengalaman yang kamu lakuin sendiri. Kamu bisa punya kreativitas sendiri atau pengalaman berdasarkan pengalamannya orang. Sehingga kamu punya sense di situ gitu. Baca ulang CV-mu, baca ulang dokumen pendukungnya, riset perusahaan gitu. Tapi balik lagi, baca, nonton, gini gitu, itu nggak cukup. Interview ya interview. Semuanya akan keluar lewat lisan juga.
Sehingga karena kamu harus sadar di sini, interview itu adalah menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, kan gitu. Gitu. Maka kamu harus belajar dari sisi menyampaikan dan informasi. Baca CV-mu, baca transkrip, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar. Itu cuma baru dari sisi informasi. Baru 50% yang kamu pelajari. Yang 50% itu apa? Menyampaikan. Mau nggak mau harus praktek. Gitu. Latihan ngomong sendiri nggak masalah. Baca CV-mu, dari atas tuh pura-pura. Di CV-mu paling atas itu apa? About me, summary atau profil, misalkan gitu kan. Pura-pura ada yang nanya, silahkan perkenalkan diri kamu. Itu tuh kalau ada orang nanya silahkan perkenalkan diri kamu, perkenalkan diri Anda, itu seolah-olah tuh kamu disuruh menjabarkan profil kamu, about me kamu, gitu. Perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan S1 dari jurusan ini, dari universitas ini dengan IPK sekian, saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya pernah menjadi ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Saat ini saya bekerja sebagai ini di PT ini, saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan ABCDFG. Selama kuliah saya juga aktif dalam mengikuti beberapa organisasi dan kepanitiaan di antara menjadi ini. Saya juga sempat mengikuti beberapa kali proyek, di antaranya proyek ini. Dari pengalaman saya tadi, akhirnya saat ini saya memiliki kemampuan untuk A, B, C, D, E, F, G. Saya yakin kemampuan A, B, C, D, E, F, G saya tadi dapat digunakan pada saat saya diberikan kesempatan untuk bekerja di sini menjadi seorang ini. Saya ingin menjadi seorang ini di perusahaan ini, gitu. Ya udah, ibaratnya kurang lebih kayak gitu. Balik lagi di bawahnya ada apa? Pengalaman pendidikan. Mungkin pura-pura ada yang nanya, selama pendidikan kamu ngapain aja? Silahkan jelaskan. Bawahnya ada pengalaman kerja. Pura-pura ditanya, coba ceritakan terkait dengan pengalamanmu waktu di PT ini sebagai ini. Nah, gitu. Ngomong sendiri aja. Ngomong sendiri sambil ngeliatin CV-mu. Udah, gitu. Itu kalau mau praktek sendiri. Sambil baca. Udah selesai, kamu ngomong sendiri sama kaca. Udah selesai, pakai HP di record. Ngomong. Terus habis itu di record, didengerin sendiri. Udah selesai, recordmu kirim ke temanmu. Ini gimana nih menurutmu? Aku jawab begini. Gitu. Recordmu kirim ke aku juga nggak apa-apa. Banyak yang kayak gitu. Kak, aku latihan interview nih di record gitu. Kirim boleh kayak gitu. Atau nanti latihan interview sama teman sama saya sama aku juga bisa gitu. Tapi nanti kita jadwalin lagi gitu. Juga bisa gitu. Kamu ikut sesi bimbinganku juga bisa gitu. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi harus praktek. Jangan sampai kamu cuma ngasih makan otak nih, ya kan? Belajar dari informasi aja, tapi menyampaikannya enggak gitu. Menyampaikan itu kan ada unsur komunikasi verbal dan non-verbalnya gitu kan. Verbal itu ya yang berkaitan dengan keluarnya huruf atau karakter bunyi gitu kan ya, gitu. Volume kamu, diksi kamu, artikulasi kamu, aksentuasi atau stres kamu gitu-gitu. Hal-hal semacam itu, intonasi gitu-gitu. Dan yang non verbal ya macam-macam. Nih, eye contact, gesture, postur, apalagi misalkan noise, noise ruangan gitu. Jangan sampai lagi interview gini, ada kucing loncat misalkan kalau online. Atau pakaian kamu, hmm, gitu. Rapi, wangi, profesional, nggak kusut, nggak bau, nggak basah, nggak kotor, nah gitu kan, gitu-gitu. Sinyal juga sama, perangkat-perangkatnya, faktor pendukungnya kayak gitu. Nah, dengan kamu kuasai itu, maka kamu sudah meminimalisasi kemungkinan gagal dari sisi menyampaikan, gitu. Belajar komunikasi verbal dan nonverbal. Dengan tadi baca ulang CV dan dokumen pendukung, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar, kemudian pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul. Itu juga kamu udah mengantisipasi kemungkinan gagal gara-gara nggak bisa jawab. Jangan timpang. Kamu cuma baca sana sini, nonton konten sana sini, praktek ngomongnya kurang. Nanti mulutmu nggak bisa ngikutin ke ini isi otakmu. Aku tuh tahu kak harus jawabnya gimana, tapi ngomongnya kok susah ya, kok belibet ya. Ya kamu ngasih makan ini terus, mulutmu nggak dilatih, gitu. Atau sebaliknya, sebaliknya tuh biasanya akan terjadi kalau kamu udah kerja. Jadi mulutmu tuh bisa lebih cepat daripada otakmu. Dalam arti, aku perasaan bisa jawab semua pertanyaan interview deh kak, tapi kok nggak lolos ya, gitu. Biasanya, tapi nggak selalu. Kalau yang memang bermasalah di situ, karena apa? Kamu misalkan udah bekerja nih, kan udah kebiasa berinteraksi sama orang lain. Itu tanpa kamu sadari, kemampuan komunikasimu tuh udah membaik.
udah jauh lebih bagus karena dipraktekin terus. Tapi karena statusnya masih kerja, kamu nggak punya waktu untuk riset soal perusahaan yang kamu lamar. Kamu nggak ada waktu untuk baca ulang CV dan dokumen lain. Kamu nggak ada waktu untuk mempelajari pertanyaan interview yang bisa muncul. Akhirnya pada saat interview, karena kamu punya ketenangan dan kamu tidak ada ilmunya di sini, jawaban kamu tuh apa? Terlalu diplomatis, terlalu umum. Kedengarannya sih keren, kayak orang orasi misalkan. Tapi nggak ada poinnya. Paham nggak? Jawabanmu tuh terlalu umum. Bahkan seringkali ditanyanya apa, jawabnya apa. Langsung muter-muter gitu jawabannya. Karena kemampuan ngomongmu itu jauh lebih hebat daripada isi sini. Gitu. Itu biasanya kalau orang udah kerja. Kalau masih fresh grad biasanya kebalikannya. Di sininya banyak karena nonton konten sana sini, apa konten sana sini, baca sana sini, ngomongnya kurang. Jadi waktu ngomong tuh belibet, tapi kalau habis tes, aku tahu loh tadi tuh harusnya tuh begini ya, kenapa kok nggak gitu gitu, ya kan? Mungkin kamu juga ngalamin itu. Apalagi yang dua-duanya kurang dilatih. Ngasih makan ini jarang, ngasih makan ini jarang, ya udah gitu. Tapi harapannya tinggi, wah ya udah gitu. Dan nanti kamu capek sendiri gitu ya. Tapi sampai di sini paham ya Win ya, terkait dengan ini ya, paham ya gitu. Oke.